Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan memberikan video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1A6 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau sebenarnya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh. Beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional di Indonesia. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan hingga saat ini karena prinsip-prinsip yang beliau bangun telah membentuk landasan pendidikan modern Indonesia. Pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan konsep pendidikan yang mengutamakan kebebasan, kemandirian, dan kesetaraan dalam proses pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Pendidikan yang diterapkan di Taman Siswa menekankan pada pembinaan karakter, kebebasan belajar, kemandirian, serta kesetaraan. Pendidikan ini dari alam dan pengalaman langsung, sehingga siswa diajarkan untuk aktif dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan secara menyeluruh. Trilogi pendidikan. Yang pertama, Engarso Sungtulodo. Guru berada di depan sebagai contoh dan teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Guru berada di tengah untuk memberikan motivasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru berada di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa semboyan Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani mencerminkan nilai-nilai penting dalam pendidikan. Bagi Ki Hajar Dewantara, menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan siswa untuk mampu mengembangkan potensi mereka adalah hal yang sangat penting. Konsep ini memandang bahwa proses pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembelajaran di kelas, tetapi juga melibatkan aspek pengembangan karakter, kepemimpinan, dan kecerdasan emosional. Hal ini sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pentingnya memberikan kebebasan, kemandirian, dan kesetaraan dalam proses pembelajaran agar siswa mampu menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran untuk selalu berbuat baik kepada sesama serta lingkungan sekitar. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan untuk kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus menghasilkan individu yang merdeka secara rohani, moral, dan intelektual. Pendidikan diharapkan membantu masyarakat untuk mengembangkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, pendidikan untuk kebangsaan. Ia sangat menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk kesadaran kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan harus menjadi sarana untuk mempersatukan bangsa dan menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan untuk kesejahteraan. Tujuan lain dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengembangkan potensi mereka sehingga dapat berkontribusi secara positif bagi pembangunan masyarakat. Yang keempat, pendidikan untuk kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus membantu individu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Hal ini mencakup pengembangan kualitas spiritual, emosional, dan sosial, bukan hanya pengetahuan dan keterampilan akademis. Yang kelima, pendidikan untuk moralitas. Ki Hajar Dewantara juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan moral. Ia memandang bahwa pendidikan harus membentuk karakter yang kuat dan moralitas yang tinggi pada setiap individu, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan beretika. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sarana utama untuk mencapai kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi hak bagi setiap warga negara dan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara.
1. Pendidikan sebagai hak setiap individu. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap individu. Ia berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Yang kedua, pendidikan berdasarkan budaya lokal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada budaya lokal. Ia percaya bahwa pendidikan harus memperkuat identitas dan kebanggaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses holistik yang mencakup pengembangan seluruh aspek kepribadian individu, termasuk aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Yang keempat, pendidikan yang berorientasi pada praktek. Ki Hajar Dewantara mengusulkan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada praktek atau pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ia percaya bahwa pendidikan harus membantu individu mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pendidikan sebagai hak setiap individu. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap individu. Ia berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Yang keenam, pendidikan berdasarkan budaya lokal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada budaya lokal. Ia percaya bahwa pendidikan harus memperkuat identitas dan kebanggaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketujuh, pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses holistik yang mencakup pengembangan seluruh aspek kepribadian individu, termasuk aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Yang kedelapan, pendidikan yang berorientasi pada praktek. Ki Hajar Dewantara mengusulkan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada praktek atau pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ia percaya bahwa pendidikan harus membantu individu mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pembimbing dan pengajar. Peran utama seorang pendidik adalah sebagai pembimbing dan pengajar bagi para siswa. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada siswa dalam berbagai mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penggerak perubahan sosial. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidik memiliki peran yang besar dalam menggerakkan perubahan sosial. Mereka tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang akan membentuk generasi yang lebih baik dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang ketiga, pendamping dan inspirator. Seorang pendidik juga harus bertindak sebagai pendamping dan inspirator bagi para siswa. Mereka harus mampu memahami kebutuhan individu siswa dan memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang keempat, pembentuk karakter. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter. Seorang pendidik harus berperan dalam membentuk karakter siswa, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, membawa perubahan. Pendidik juga harus menjadi pembawa perubahan yang positif dalam sistem pendidikan. Mereka harus berani dan inovatif dalam menciptakan metode pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang terakhir, pembela hak-hak siswa. Sebagai advokat pendidikan, pendidik memiliki tanggung jawab untuk membela hak-hak dan kepentingan siswa. Mereka harus memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses yang adil dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Kesimpulan, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, peran pendidik sangatlah penting dalam membentuk generasi masa depan yang unggul, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pendidik harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Demikian tadi teman-teman pemaparan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam calon guru penggerak angkatan 10, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.